Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun alhamdulillah nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita pada pagi hari ini. Puji syukur tentunya tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah. Nikmat sehat yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sebagai juru bicara Dr. Novli hari ini ditemani oleh Bapak Dr. Andes Samser Kasim MPD sebagai Kadis Kominfo dan juga sebagai Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu melaporkan perkembangan COVID di Kabupaten Pringsewu Selasa tanggal 19 Januari 2021. Gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir, terdapat penambahan 25 kasus dengan rincian sebagai berikut. Jumlah total kasus terkonfirmasi 248 kasus. Jumlah konfirmasi yang masih isolasi 49 kasus, jumlah selesai diisolasi 187 kasus, jumlah kasus konfirmasi meninggal 8 orang dan yang meninggal karena probable itu 9 orang. Kasus suspek sejumlah 19 orang. Kasus terkonfirmasi positif P220 Nyonya NG 64 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pardasuka. Dengan keluhan demam, mual, muntah, lemas, dan berobat di praktek dokter swasta di Pardasuka pada tanggal 25 Desember. Tanggal 30 Desember masuk ke IGD Rumah Sakit Mitra Husada dengan keluhan sesak nafas, batuk berdahak, demam 5 hari dan lemas, dan ada riwayat penyakit hipertensi. Kemudian tanggal 2 dan 3 Januari dilakukan pemeriksaan swab di Rumah Sakit Mitra Husada. 9 Januari hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. P221 Nyonya EE 38 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pardasuka. Tanggal 27 Desember, pasien merasa demam, meriang, hidung mampet, badan sakit semua. Tanggal 29 Desember, pasien mengalami anosmia dan isolasi di rumah orang tuanya. Kemudian tanggal 5 Januari, pasien merasa tidak ada perubahan, kemudian dianjurkan untuk datang ke Puskesmas Pringsewu dilakukan pengambilan swab. Tanggal 9 Januari, hasilnya terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumah orang tuanya di Pringsewu. P222 Tuan SU 58 tahun laki-laki, seorang PNS beralamat di Kecamatan Gadingrejo. Tanggal 24 Desember pernah dikunjungi kerabat terdekat dari luar Pringsewu. Tanggal 29 Desember pasien ada keluhan, demam, mual, pusing. Kemudian tanggal 2 Januari pasien mengatakan keluhannya bertambah, demam, mual, dan pusing. Pada tanggal 4 Januari, pasien mengatakan keluhannya juga makin bertambah, demam, mual, pusing, lidah pahit, dan pusing dan nafsu makannya menurun. Penciumannya berkurang dan pasien berobat ke Rumah Sakit Surya Asih Pringsewu. Tanggal 5 Januari dilakukan pengambilan sampel swab, 9 Januari keluar hasil terkonfirmasi positif dan saat ini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Surya Asih. P223 Nona TMS 20 tahun, karyawan beralamat di Kecamatan Ambarawa. Pasien seorang staf TU di salah satu SMK di Kabupaten Tulang Bawang. Pasien pulang ke Krisnomulyo, Kecamatan Ambarawa dengan menggunakan kendaraan umum. Tanggal 30 Desember datang ke IGD Rumah Sakit Mitra Husada dengan keluhan sesak nafas, batuk berdahak, demam 5 hari dan lemas, dan ada riwayat penyakit hipertensi. Tanggal 1 Januari mulai hilang indera penciuman dan 6 Januari pasien berobat ke salah satu dokter praktek swasta di wilayah Kecamatan Ambarawa dan disarankan untuk ke Puskesmas Ambarawa. 8 Januari dilakukan pemeriksaan swab dan tanggal 11 Januari terkonfirmasi hasilnya positif. Kondisi saat ini pasien diisolasi di rumahnya sendiri. P224 Nyonya R 78 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Ambarawa.
Pasien seorang ibu rumah tangga dengan riwayat penyakit diabetes mellitus. Tanggal 5 Januari, pasien mulai timbul gejala demam, batuk, diare, dan hilang indera penciuman. Tanggal 7 Januari, diantarkan oleh anaknya berobat ke dokter praktek swasta yang ada di wilayah Kecamatan Ambarawa dengan keluhan demam, batuk, dan hilang indera penciuman. Diberi terapi oleh dokter dan disarankan ke Puskesmas Ambarawa. Tanggal 8 Januari, dilakukan pengambilan swab pertama di Puskesmas Ambarawa. Kemudian tanggal 11 Januari, hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. P225 Nyonya SE, 26 tahun, karyawan kantor beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien seorang ibu rumah tangga dan bekerja sebagai karyawan honorer di kantor bagian Kementerian PU di Bandar Lampung. Mempunyai 3 orang anak yang diasuh oleh 2 orang asisten rumah tangga di rumahnya. Kemudian tanggal 3 Januari, pasien mengeluh demam, pusing, pilek, hidung mampet, tenggorokan sakit, dan nyeri pinggang. Sore hari berobat ke praktek dokter. Tanggal 5 Januari, sepulang di rumah keluarga pasien melaporkan keluhan pasien ke tenaga kesehatan puskesmas. Tanggal 7 Januari, pengambilan swab. Tanggal 9, hasilnya terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri. P226 Nyonya H, 61 tahun, beralamat di Kecamatan Pardasuka. Tanggal 6 Januari, pasien merasa bertambah lemas, tidak nafsu makan, sakit kepala. Kemudian berobat ke klinik swasta di Ambarawa. Pasien dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada, kemudian dilakukan rapid test antibody dengan hasil IgG dan IgM-nya reaktif. Pasien tidak dapat dirawat dikarenakan ruang isolasi penuh. Keluarga berinisiatif membawa pulang pasien untuk isolasi mandiri di rumah. Keluarga melapor ke UPT Puskesmas Pardasuka. Tanggal 8 Januari dilakukan pengambilan swab dan tanggal 11 Januari hasil terkonfirmasi positif. Menindaklanjuti informasi tersebut, Dinas Kesehatan Pringsewu segera melakukan koordinasi dengan UPT Puskesmas Pardasuka untuk mengetahui kronologis dan tracing yang kontak erat dengan pasien. Pasien dikarantina di rumahnya sendiri. P227 Tuan EW, laki-laki, PNS, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 6 Januari 2021, pasien ada keluhan demam, badan dingin, tenggorokan gatal, pilek, dan anosmia, serta dengan flu. Tanggal 8 Januari, pasien dilakukan pengambilan sampel swab PCR ke-1 di Puskesmas Pringsewu. Dan tanggal 11, hasil terkonfirmasi positif. Saat ini dikarantina mandiri di rumah sendiri. P228 Tuan HG, 50 tahun, wira swasta, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien ada keluhan demam, tenggorokan gatal, pilek, dan anosmia. Tanggal 2 Januari berobat ke Puskesmas Pringsewu, hasil rapid antibody hasilnya non-reaktif. Kemudian pasien rapid antigen di Klinik Rosa di Bandar Lampung hasilnya reaktif. Tanggal 7 Januari pengambilan swab pertama dan tanggal 11 Januari dinyatakan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini pasien karantina mandiri di rumah sendiri. P229 Tuan AS, 43 tahun, tenaga kesehatan, PNS, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pekerjaan pasien PNS di Kabupaten Lampung Tengah. Tanggal 31 Desember, pasien ada demam dan nyeri otot. Tanggal 8 Januari, pasien dilakukan pengambilan sampel swab PCR di Puskesmas Pringsewu. Tanggal 11 Januari, hasilnya terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien karantina di rumahnya sendiri. P230 Nyonya SUR, 66 tahun, beralamat di Kecamatan Gading Rejo dan saat ini sudah meninggal dunia, yaitu di mana tanggal 12 Januari pasien mengeluhkan sesak 2 hari yang lalu, sakit di dada, batuk, pudem di kaki atau bengkak. Pukul 12:10 pasien mengalami penurunan kesadaran. Terjadi apnu, tekanan darah tidak teraba,
dan mata midriasis total 5 mm per 5 meter RC negatif. Pukul 00.30 WIB Nyonya S dinyatakan meninggal dunia di RSUD Pringsewu. Pukul 2 WIB dilakukan pengambilan swab orofaring nasofaring di RSUD Pringsewu. Pukul 3 hasil swab TCM terkonfirmasi positif. Selanjutnya dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol dan tim kesehatan puskesmas dan gugus tugas desa serta kecamatan dan tracing ke rumah duka kontak erat dengan P227. P231 Nyonya FUF 26 tahun perempuan, karyawan beralamat di Kecamatan Adipti. Tanggal 2 Januari pasien mulai timbul gejala pusing dan demam. Tanggal 6 Januari merasakan gejala anosmia. 2 hari kemudian pasien melakukan swab antigen di Lampung Tengah dengan hasil reaktif. Tanggal 10 Januari pemeriksaan swab nasofaring dan orofaring, dan tanggal 13 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini isolasi mandiri di rumah sendiri. P232 Nyonya K 58 tahun perempuan beralamat di Kecamatan Pagelaran, seorang PNS. Tanggal 4 Januari pasien ada demam, nyeri otot, pilek, batuk, lidah terasa pahit dan menggigil. Tanggal 13 Januari pasien melakukan pemeriksaan ke Labkesda di Bandar Lampung dan pengambilan swab dan dinyatakan hasilnya terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien karantina mandiri di rumah sendiri. P233 Tuan SM 36 tahun, tenaga kesehatan PNS beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien seorang tenaga kesehatan di rumah sakit di Bandar Lampung yang dimungkinkan kontak dengan pasien COVID-19. Tanggal 7 Januari pasien mengeluhkan berkurangnya indera penciuman, kemudian memulai isolasi mandiri di rumah. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit komorbid. Tanggal 12 Januari pasien menjalani pengambilan sampel swab di RSUD Dr. A. Dadi Cokrodiko di Bandar Lampung. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan laboratorium di Provinsi Lampung. Tanggal 13 Januari, hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien sudah mulai membaik, penciuman mengalami perbaikan dan sedang mengalami isolasi mandiri di rumahnya sendiri. P234 Tuan SUB 68 tahun, pensiunan PNS beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien masuk ke Rumah Sakit Umum Wismarini, Pringsewu dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Pasien tidak ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Riwayat pelaku perjalanan luar daerah, tidak ada riwayat penyakit hipertensi dan asma sebelumnya. Pasien rapid test antibodi di Rumah Sakit Umum Wismarini dengan hasil IgG dan IgM-nya non-reaktif. Namun tanggal 10 Januari pasien dirujuk ke RSAM Provinsi Lampung karena alasan untuk memperoleh perawatan selanjutnya. Sehari kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Tanggal 14 Januari Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa hasilnya adalah terkonfirmasi positif di saat pasien memang sudah meninggal ya. Pada tanggal 14 Januari pasien di RSAM meninggal dunia dengan hasil swab terkonfirmasi positif. Kondisi pada pasien saat itu memang dalam keadaan sesak berat dan apnu pada jam 11.45. Menindaki hal tersebut, pasien meninggal dengan terkonfirmasi positif. Dinas Kesehatan Pringsewu segera melakukan koordinasi dengan Puskesmas Pringsewu dan gugus tugas desa. Kemudian pukul 12 penjemputan jenazah ke RSAM Provinsi Lampung oleh tim Puskesmas Pringsewu. Pukul 17.20 jenazah dibawa ke pemakaman TPU Pringombo Kabupaten Pringsewu dan dimakamkan dengan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol COVID-19. Per tanggal 15 Januari, P235 Tuan RF 20 tahun, wirya swasta beralamat di Kecamatan Adilui. Tanggal 7 Januari, pasien merasakan ada timbul gejala anosmia. Kemudian pasien oleh keluarganya langsung dilakukan isolasi dengan terpisah rumah. Tanggal 8 Januari, keluarga melaporkan ke Bidan Desa dan Bidan Desa meneruskan ke petugas surveillance UPT Puskesmas Adilui. Tanggal 11 Januari dilakukan pengambilan swab dan tanggal 14 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri di rumahnya sendiri. P236
Nona BO 20 tahun, mahasiswa yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo. Tanggal 29 Desember, pasien mengatakan berangkat dari Baikanan menuju kos di Tambak Rejo. Tanggal 4 Januari, pasien sudah mengeluh tidak enak badan, lemah, batuk, tenggorokan sakit, tidak nafsu makan, mulai hilang indera penciuman. Dilakukan rapid test di Universitas Aisyah Pringsewu dengan hasil non-reaktif. Kemudian dilakukan dengan swab antigen, hasilnya reaktif. Tanggal 11 Januari pengambilan swab dan dinyatakan positif pada tanggal 14 Januari. Pasien saat ini diisolasi mandiri di rumahnya sendiri. P237 Nona WA 20 tahun, mahasiswa yang berdomisili di Kecamatan Gadingrejo. Tanggal 12 Januari tahun 2021 pasien mengeluh demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Tanggal 4 Januari ya, bukan tanggal 12. Tanggal 4 Januari pasien di rapid test karena akan ujian semester dengan hasil rapid non-reaktif. Namun tanggal 9 Januari pasien mengeluh demam, lemas. Keesokan harinya pasien mengalami hilang indera penciuman tapi sudah tidak demam lagi. Dan tanggal 12 diambil pengambilan swab, tanggal 14 dinyatakan terkonfirmasi positif dan pasien saat ini menjalani isolasi mandiri. P238 Nyonya SUP 64 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga beralamat. Pasien tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tanggal 7 Januari pasien ada keluhan batuk selama 12 hari, nyeri perut, muntah, lemas, pusing, riwayat penyakit tidak ada. Tanggal 8 Januari pasien melakukan tes rapid antigen di Rumah Sakit Wismarini dengan hasil reaktif. Tanggal 10 Januari pasien melakukan swab nasofaring dan orofaring, dan tanggal 14 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Wismarini Pringsewu. P239 Tuan US 43 tahun, karyawan swasta beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pasien tidak ada riwayat kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun ada riwayat perjalanan ke Bandar Lampung 1 bulan sebelum sakit. Tanggal 7 Januari pasien ada keluhan batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, lemas, dan 9 Januari pasien melakukan tes rapid antigen di rumah sendiri dengan hasil reaktif. Tanggal 12 Januari pengambilan swab nasofaring dan orofaring di Puskesmas Rejosari, dan tanggal 14 Januari hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien diisolasi mandiri di rumahnya sendiri. P240 Nyonya W 50 tahun, ibu rumah tangga beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 25 Desember, riwayat pelaku perjalanan luar daerah Lampung tidak ada, tetapi suami dan anak baru pulang dari Jakarta. Tanggal 4 Januari, pasien ada keluhan badan tidak enak, pilek, flu, dan anosmia. Pasien berobat ke dokter praktek swasta di Pringsewu Selatan dengan keluhan yang sama. Dan tanggal 12 Januari, datang ke Puskesmas Pringsewu untuk berobat dan dicek rapid antibody, hasilnya reaktif. Pasien melakukan pengambilan sampel swab, nasofaring dan orofaring, dan tanggal 14 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri di rumah sendiri. P241 Tuan EDP 22 tahun, wira swasta beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 26 Desember, pasien tidak ada kontak dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien ada riwayat perjalanan dari Kebumen, Jawa Tengah. Tanggal 27 Desember, pasien ada keluhan demam, anosmia. Rapid antigen di Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung, hasilnya positif. Tanggal 12 Januari dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pringsewu, dan tanggal 14 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri di rumah sendiri. Per tanggal 16 Januari, P242 Tuan AFD 36 tahun, karyawan swasta beralamat di Kecamatan Gadingrejo. Pasien tidak ada riwayat perjalanan ke luar kota ataupun ke luar daerah. Pasien bekerja di koperasi di Pringsewu. Tanggal 3 Januari, pasien mengatakan badan terasa meriang, sedikit demam dan badan pegal-pegal. Tanggal 10 Januari, gejala dan keluhan berkurang, namun
indera penciumannya sudah tidak terasa. Tanggal 11 Januari dilakukan pengambilan swab di Puskesmas dan tanggal 14 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri di rumah sendiri. P243 Nyonya YDPS 33 tahun, PNS beralamat di Kecamatan Gading Rejo, merupakan tracing kontak erat Tuan AFD yang merupakan suaminya. Tanggal 6 Januari, pasien mengatakan badan sedikit demam dan pegal-pegal. Tanggal 10 Januari, keluhan berkurang tapi indera penciumannya sudah mulai menurun. Tanggal 11 Januari, dilakukan swab sampel nasofaring dan orofaring. Dan tanggal 14 Januari, hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini, pasien diisolasi mandiri di rumah sendiri. P244 Nyonya SUM 71 tahun, petani beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Tanggal 1 Januari, pasien mengatakan lemas, badan pegal-pegal, badan terasa panas dingin, dan sudah tidak makan minum 4 hari. Dan berapa hari kemudian berobat ke klinik di Gading Rejo karena keluhan nyeri pinggang dan ada riwayat jatuh terduduk. Keluhan belum membaik dan memeriksakan diri ke salah satu Vaskes yang ada di Pringsewu. Tanggal 8 Januari, keluhan bertambah dan badan lemas, tidak nafsu makan, kemudian dibawa ke Puskesmas Vaskes. Tanggal 11 Januari 2021, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Surya Asih dengan keluhan batuk, nafas tersengal-sengal, mual, tidak nafsu makan. Dan tanggal 12 Januari, hasil pemeriksaan swab terkonfirmasi positif dan kondisi saat ini pasien diisolasi di Rumah Sakit Umum Surya Asih Pringsewu. Kemudian pagi ini ada tambahan 4 pasien lagi, yaitu dengan P245 atas nama Tuan SUP 68 tahun, beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pasien mempunyai keluhan batuk, demam, pusing, mual, nyeri perut, dan badan terasa tidak enak, pegal. Tanggal 8 Januari, pasien berobat ke Rumah Sakit Umum Wismarini. Tanggal 11 Januari dilakukan pengambilan swab dan tanggal 13 Januari hasil terkonfirmasi positif. Tanggal 14 Januari diambil pengambilan swab kembali yang kedua. Tanggal 16 Januari hasil swab kedua ternyata terkonfirmasi positif. Saat ini pasien diisolasi mandiri di rumahnya sendiri. P246 Tuan DG 50 tahun, beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pasien adalah kontak erat dari keponakannya Tuan DY yang terkonfirmasi positif tanggal 29 Desember. Tanggal 31 Desember mulai pasien tidak enak badan, demam, dan muntah-muntah. Tanggal 3 Januari pasien mengeluh rasa penciumannya sudah mulai menurun. Dan 9 Januari pasien merasakan batuk dan dilakukan pemeriksaan rapid test antibody dengan hasil reaktif. Tanggal 12 Januari pasien dilakukan pengambilan swab antigen dan hasilnya terkonfirmasi positif. Pasien kondisi saat ini isolasi di rumahnya sendiri. P247 Nona ATH 16 tahun perempuan, pelajar beralamat di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 3 Januari pasien adalah seorang pelajar SMA di Pringsewu. Pasien tidak ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Tanggal 4 Januari ada keluhan flu, mual, dan hilang indera penciuman. Tanggal 12 dan 13 Januari datang ke RSUD Pringsewu dan dilakukan pengambilan swab oleh dokter THT, dan tanggal 16 Januari hasil terkonfirmasi positif. Kondisi saat ini pasien isolasi mandiri di rumah sendiri. P248 Nona RPP 21 tahun, karyawan beralamat di Kecamatan Pardasuka, di mana tanggal 15 Desember ada riwayat ke Pantai Kota Agung bersama keluarga. Tanggal 1 Januari, pasien mengantar keponakannya pulang ke Podomoro, Pringsewu. Tidak ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Namun tanggal 7 Januari, pasien mengalami diare, malam hari badannya panas, dan sakit seluruh badan. Tanggal 9 Januari, mengalami hilang indera penciuman, badan lemas, dan pusing. Tanggal 11 Januari dilakukan pengambilan swab dan tanggal 17 Januari hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi saat ini pasien isolasi di rumahnya sendiri.
Dengan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang sudah dimulai, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai POM. Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Dalam pemberian izinnya, BPOM melakukan kajian hasil uji klinis tahap akhir pengujian vaksin, termasuk khasiat ataupun efikasi vaksin. Berikut beberapa poin penting harus diketahui soal vaksin Sinovac digunakan di Indonesia. Namun di sini mungkin saya tidak bacakan panjang lebar, monggo dilihat saja di informasi lain ya. Baik Bapak Ibu, selain menegakkan protokol kesehatan, harus tetap dilaksanakan vaksinasi. Bukan berarti meninggalkan kebiasaan menerapkan protokol kesehatan. Upaya-upaya penegakan disiplin ini harus terus dilaksanakan agar pemutusan rantai penularan akan semakin cepat dan berhasil. Untuk itu selalu berupaya yang sama, melakukan yang sama, dan berpikir dan berpahaman yang sama akan menjadi upaya pencegahan yang sama dan efektif dan yang sangat efektif, yaitu semua sama-sama pakai masker. Yuk, semua sama-sama cuci tangan, semua sama-sama jaga jarak, semua sama-sama hindari kerumunan, kecuali hal yang penting dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi segala upaya kita semua, dan kebersamaan pemahaman ini akan membuahkan percepatan pengendalian COVID-19. Demikian press release yang bisa sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.